Dalam menjalankan ibadah haji tamatu, jemaah calon haji diwajibkan terlebih dulu berihram dan berniat umrah dari mikot, kemudian melakukan tawaf, sa'i, serta bertahalul. Memulai penerbangan dari Jakarta menuju Mekah, rombongan haji kami melakukan mikot di atas wilayah Yalamlam, Arab Saudi, yang merupakan salah satu titik mikot. Beberapa saat yang lalu awak kami memberi informasi bahwa dalam beberapa waktu ke depan kami akan sampai di Yalamlam. Yalamlam adalah salah satu titik mikot bagi jemaah haji atau umroh. Untuk itu kami diwajibkan untuk ganti pakaian menjadi pakaian ihram. Pakaian ihram untuk jemaah laki-laki adalah 2 helai kain tak berjahit. Dan bagi jemaah wanita adalah pakaian menutup aurat dan disunahkan berwarna putih. Sebelum berihram, pastikan Anda tahu bagaimana cara yang baik mengenakan ihram. Persiapkan ihram di dalam tas yang mudah diraih. Jamaah laki-laki harus mengganti sepatu dengan sandal, membuka kaos kaki, dan melepas seluruh pakaian dalam. Jamaah kemudian mengucapkan niat ihram untuk umroh. Kemudian pakai ihram supaya ingat kita ini hamba Allah, jauh daripada apa yang kadang-kadang kita merasa sebagai orang kaya, pejabat, atau orang hebat, atau orang terkenal, atau orang yang punya titel tinggi dan seterusnya, merasa hebat. Sama semuanya 2 kain helai yang mana tidak boleh berjahit, pakai hampir semuanya sama pakai. Kenapa? Ikuti perintah Allah, taat tempatnya, pakaiannya, tujuannya sampai ke haji. Inilah haji. Jadi ketika orang sudah taat, dilatih supaya teratur, tertib, dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya SAW, maka patut untuk dia tiket untuk masuk surganya Allah. Setelah berihram, jemaah kemudian mengucapkan niat ihram untuk umroh dan menjauhi sejumlah larangan. Haryanto Triwibowo, Makkah, Arab Saudi. Jelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, bus sholawat yang selama ini menjadi moda transportasi dari hotel ke Masjidil Haram diberhentikan sementara. Semua bus akan difokuskan untuk layanan jemaah calon haji di Arus Muna. Setelah beroperasi selama 24 jam sejak kedatangan jemaah calon haji asal Indonesia di kota Makkah, operasional bus sholawat resmi dihentikan sementara mulai tanggal 5 Zulhijjah 1445 Hijriah atau Selasa 11 Juni 2024 pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Moda transportasi ini akan kembali mengaspal untuk melayani rute tujuan Masjidil Haram pada Kamis 14 Zulhijjah 1445 Hijriah atau 20 Juni 2024 pukul 00.30 waktu Arab Saudi. Kepala Seksi Layanan Transportasi Daerah Kerja Makkah Syarif Rahman menyebut, operasional bus sholawat dihentikan guna persiapan layanan antar jemput jemaah calon haji pada perhelatan Armusna. Mulai dari hotel menuju wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, lalu ke Mina, hingga kembali lagi menuju Makkah. Syarif menambahkan pemberhentian operasional bus sholawat juga untuk memberikan kesempatan bagi para jemaah agar lebih banyak menghabiskan waktu di maktab, sehingga kesehatan fisik lebih terjaga jelang Armusna. Pasalnya dari pengalaman tahun sebelumnya, harga taksi ke Masjidil Haram akan melejit begitu bus sholawat tidak beroperasi. Para jemaah pun mengapresiasi langkah tersebut. Menurut jemaah, selama ada bus sholawat, godaan untuk terus pergi ke Masjidil Haram dapat mengganggu persiapan prosesi utama ibadah haji di Armusna. Hal tersebut beresiko, terutama bagi jemaah lansia. Saya setuju karena yang pertama biar kita bisa mengumpulkan tenaga untuk kegiatan Armusna. Yang kedua, masjid sekarang itu sudah sangat padat, full, ya, penuh sekali. Karena gelombang 2 juga semua sudah datang, yang di Madinah juga semua sudah berkumpul di kota Mekah. Jadi mungkin ini juga untuk mengurangi kepadatan di Masjidil Haram. Ya mungkin pemerintah itu sedang mengatur volume daripada masuk Masjidil Haram. Soalnya ini dalam rangka persiapan ke Arafah itu bis-bis kan sudah diatur atau bagaimana ya. Soalnya lansia-lansia itu kadang-kadang kepingin datang ke sana. Tapi kondisi ini perlu disiagakan bahwa supaya nanti ke sana dalam keadaan posisi yang sehat gitu loh.
Meski begitu, tak sedikit yang menyayangkan kebijakan pemberhentian bus sholawat. Para jemaah beralasan moda transportasi ini adalah hak bagi setiap jemaah. Ya memang itu seharusnya memang kayak gitu, harus istirahat. Cuma ya kita kan beda orang, kan beda pikiran. Ya kalau saya itu inginnya setiap hari ke haram selagi kita masih sehat. Itu. Tapi kalau sudah jadi keputusan pemerintah, ya mau tidak mau kita harus mengikuti. Karena dari pondok saya, dari hotel saya ke Masjidil Haram itu kurang lebih antara 3 kilo, 4 kilo. Kalau pendapat saya sih Pak, kalau kami sih datanya ke sini kan ibadah. Sebenarnya sih yang tetap sebenarnya harus beroperasi. Yang mau istirahat ya istirahat, yang mau ibadah ya ibadah gitu loh Pak. Jemaah calon haji dijadwalkan berangkat menuju Arafah pada Jumat 8 Zulhijjah 1445 Hijriah atau 14 Juni 2024 untuk melakukan wukuf. Setiap kloter akan diberangkatkan secara bergiliran sesuai nomor urut yang telah diundi sebelumnya. Diharapkan hal itu dapat mengurangi potensi kepadatan lalu lintas maupun penumpukan jemaah di lokasi. Aga Dipa, Mekah, Arab Saudi.